kamu nanya ke diri sendiri, kenapa setiap bulan gaji dipotong, tapi kamu nggak ngerti uangnya kemana? Atau kamu beli kopi harganya tiba-tiba ada tambahan 11%. Semua itu namanya pajak. Dan hari ini kami berempat bakal jelasin semuanya dari nol, mulai dari apa itu pajak, jenis-jenisnya, sampai kewajiban kamu sebagai warga negara. Yuk, kita simak. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi jangan salah, nggak ada imbalan langsung bukan berarti kamu nggak dapat apa-apa. Pajakmu itu yang bikin jalan mulus, sekolah gratis, puskesmas beroperasi, dan banyak lagi. Secara umum, ada dua kelompok besar pajak yang perlu kamu tahu. Yang pertama, pajak penghasilan, dan yang kedua, pajak pertambahan nilai. Kita bahas satu persatu yuk. Oke, sekarang aku yang jelasin soal PPH, pajak penghasilan. Soalnya namanya, pajak ini dikenakan atas penghasilanmu, bisa dari gaji, usaha, atau kegiatan lainnya. Tapi ada batasnya. Kalau penghasilanmu setahun masih di bawah 54 juta, kamu belum kena PPH. Angka ini disebut PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dan angkanya ditetapkan sejak PMK nomor 101 tahun 2016 dan masih berlaku sampai sekarang. Kalau sudah di atas PTKP, baru kena tarif. Dan tarifnya progresif. Makin besar penghasilan, makin besar tarifnya. Sesuai UU HPP, tarifnya mulai dari 5% untuk penghasilan kena pajak sampai 50 juta. Naik ke 15%, 25%, 30%, bahkan 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun. Oh iya, satu update penting. Mulai dari Januari tahun 2024, cara potong PPh 21 kini pakai metode baru, namanya tarif efektif rata-rata atau TER. Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023, lebih simpel buat pemberi kerja dan lebih transparan buat karyawan. Giliran aku, kalau tadi dibahas pajak di penghasilanmu, sekarang aku bahas pajak yang kamu bayar setiap kali belanja atau menggunakan jasa namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Tarif PPN sekarang adalah 11%, berlaku sejak April 2022 sesuai UU HPP. Jadi kalau kamu beli sesuatu seharga 100.000 dan ada nota sudah termasuk PPN, artinya sekitar 9.900 dari uangmu itu masuk ke kas negara. Nah, uniknya PPN itu tidak langsung kamu setor ke negara. Yang setor adalah penjual, toko, restoran, atau platform digital. Kamu sebagai pembeli cukup bayar harga yang sudah termasuk PPN. Ini yang disebut mekanisme indirect tax. Tapi nggak semua barang kena PPN. Yang ada yang dibebaskan seperti kebutuhan pokok, beras, sayur, daging segar, dan jasa pendidikan, kesehatan, serta layanan keuangan. Ini diatur agar masyarakat kurang mampu tetap terlindungi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang malas, yaitu administratif pajak. Tapi tenang, sekarang jauh lebih mudah dari yang kamu bayangkan. Dulu, kamu harus daftar ke kantor pelayanan pajak untuk daftar NPWP, nomor pokok wajib pajak. Tapi berkat Undang-Undang HPP Pasal 2, sekarang NIK di KTP kamu sudah berlaku sebagai NPWP untuk orang pribadi. Integrasi ini aktif secara penuh mulai 2024. Punya NIK bukan berarti langsung bayar pajak ya, tapi kamu harus kena kewajiban kalau penghasilanmu sudah melewati PTKP tadi, yaitu 50 juta per tahun. Di bawah itu, kamu tetap wajib lapor SPT, tapi nilainya 0 atau nihil. Nah, SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah laporan pajak yang harus kamu sampaikan setiap tahun, paling lambat 31 Maret untuk orang pribadi. Caranya gampang, bisa online lewat e-filing di website DJP Online, gratis, nggak perlu ke kantor pajak. Tapi kalau telat lapor, ada sanksi administrasi sebesar 100.000 untuk orang pribadi. Kecil memang, tapi lebih baik tepat waktu daripada kena denda kan? Nah, sekarang kamu sudah tahu 3 hal penting. PPh, pajak atas penghasilan kamu, PPN, pajak atas konsumsi kamu,
dan NIK yang sudah jadi NPWP plus kewajiban lapor SPT setiap tahun. Ingat ya, pajak bukan musuh. Pajak adalah cara kita bersama-sama membangun negara ini, dan semakin kamu paham, semakin kamu tahu hak dan kewajibanmu sebagai wajib pajak yang cerdas.